Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin sudah kita lewati dengan berbagai rasa. Ada yang berjalan lancar, ada yang penuh tekanan, ada juga yang terasa berat sejak pagi hingga malam ini. Renungan malam ini mengajak kita masuk ke satu pasal Alkitab yang sangat dalam secara rohani. Yunus pasal 2. Ini bukan kisah tentang mukjizat besar di depan banyak orang, tetapi tentang doa sunyi di tempat paling gelap. Mari kita membaca Yunus 2. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sahabat terkasih, Yunus tidak sedang berada di tempat yang ia rencanakan. Ia tidak sedang menjalankan pelayanan. Ia tidak sedang dipakai Tuhan secara publik. Yunus ada di dalam perut ikan. Pasal 2 tidak menceritakan gerakan fisik, tetapi perjalanan batin. Di pasal ini, Yunus tidak berlari. Ia tidak berbicara kepada manusia. Ia hanya berbicara kepada Tuhan. Seringkali Tuhan memakai keheningan dan keterbatasan untuk membawa kita kembali pada hubungan yang benar dengannya. Sahabat terkasih, mari kita lihat isi doa Yunus di pasal 2. Yunus mengakui keadaannya. Ia merasa tenggelam. Ia merasa terbuang. Ia merasa hidupnya hampir berakhir. Namun, di tengah pengakuan itu, ada satu hal yang sangat penting. Yunus tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ayat demi ayat menunjukkan bahwa Yunus sadar ia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Yunus berhenti menyalahkan keadaan. Yunus berhenti melarikan diri. Di pasal ini, Yunus tidak meminta keluar dari ikan terlebih dahulu. Ia lebih dulu kembali kepada Tuhan. Kadang kita terlalu fokus ingin keluar dari masalah, tetapi Tuhan ingin hati kita pulih lebih dulu. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang kehilangan arah hidupnya. Karier yang ia banggakan runtuh. Hubungan yang ia jaga bertahun-tahun berakhir. Ia merasa gagal sebagai suami, ayah, dan anak. Setiap malam ia terbangun dengan dada sesak. Ia berkata, Tuhan, aku sudah terlalu jauh. Suatu malam, ia tidak meminta apa-apa.
Ia hanya berkata, "Tuhan, aku salah, tapi aku masih ingin Engkau." Tidak ada perubahan instan. Masalah belum selesai. Namun, sejak malam itu, hatinya mulai tenang. Beberapa bulan kemudian, hidupnya perlahan dipulihkan. Bukan karena ia hebat, tetapi karena ia berhenti lari dan mulai berdoa. Seperti Yunus, pemulihan dimulai bukan saat keluar dari ikan, tetapi saat doa dinaikkan di dalamnya. Sahabat terkasih, dari Yunus 2 kita belajar. Yang pertama, Tuhan mendengar doa dari tempat yang paling gelap. Tidak ada kondisi yang terlalu jauh untuk dijangkau Tuhan. Yang kedua, pengakuan lebih penting daripada pembelaan diri. Yunus tidak menyalahkan badai atau ikan. Ia mengakui keadaannya. Yang ketiga, doa mendahului pemulihan. Tuhan bekerja di hati sebelum mengubah situasi. Malam ini, mungkin kita juga sedang merasa gagal, merasa jauh dari Tuhan, terjebak dalam keputusan masa lalu, atau lelah secara rohani. Yunus 2 mengingatkan Tuhan masih mendengar. Sahabat terkasih, renungan malam bukan tentang menyelesaikan semua masalah hari ini, tetapi tentang menyerahkan beban sebelum tidur. Mari kita belajar dari Yunus. Berhenti lari, berhenti menyangkal, mulai berdoa dengan jujur. Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk mendengar doa. Ia hanya menunggu kita kembali kepadanya. Sahabat terkasih, jika malam ini terasa sunyi, mari kita ingat bahwa Yunus juga berdoa dalam kesunyian. Jika malam ini terasa gelap, mari kita ingat bahwa Tuhan hadir bahkan di tempat tergelap. Pemulihan mungkin tidak terjadi malam ini, tetapi pengharapan bisa dimulai malam ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang apa adanya, dengan lelah, dengan penyesalan, dengan harapan yang tersisa. Seperti Yunus, kami mau kembali kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, bahkan dari tempat terdalam hidup kami. Pulihkan hati kami malam ini. Kami serahkan hari esok ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mengikuti renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan memberi ketenangan dan pengharapan saat kita beristirahat. Tetaplah setia bersama Tuhan, karena kasih-Nya tidak pernah berakhir. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.